Kemarin sampai sini ya. Halo? Iya, Pak, Halo? betul, Pak. Sampai sini ya. Ya, Iya. kita lanjutkan. Dan kita selesaikan penjelasan dalil Guldin 1 dan 2 ya, sini. Di sini ya. Dalil Guldin 1 dulu ya. Nah, ini aplikasinya ya. Jika suatu dataran keping, nah, katakan di sini daerah D ya. Nah, ini Permisi, Pak, mohon maaf sebelumnya. Teman saya belum. ada yang belum di ACC, Pak. Oh, absen. Ya, sebentar. Masih di waiting room, Pak. Ya, sebentar. Baik, Pak. Udah kok ini, udah 737 ini. Udah nggak ada lagi, udah masuk. Ya. Udah masuk ya. Semua Iya, ada Pak. 37. Ya. Sudah, Pak. Ya, udah. Hilang lagi. Udah kelihatan ya tampilannya? Halo? Masih di file Explorer, Pak. Sekarang? Sudah, Pak. Nah, kita lanjutkan kemarin. Ya, ini apa? Silakan diambil di My Classroom ya, udah saya masukkan. Ping, ya atau luasan, ya luasan. Katakan ini D di sini luasannya, lihat gambar. Apabila dataran tersebut diputar penuh, artinya satu putaran, ya, jadi penuh, ya, diputar penuh pada sumbu garis yang sebidang. Nah, ingat, ini sebidang, ya. Katakan di sini ada daerah D, ya. Nah, ini pada bidang XY, pada bidang XY ini dimensi 3 ya. Mungkin untuk penjelasan yang tidak sebidang. Saya akan menjelaskan yang sebidang. Nah, itu syaratnya. Nah, perhatikan di sini ini sumbu Z. Nah, ini tidak sebidang. Ya, ini dikatakan tidak sebidang, maka tidak berlaku. Nah, kemudian yang sebidang dengan D, yaitu G, ini sebidang, sama-sama pada bidang XY. Ya. Kemudian garis K, garis L. Halo, jelas nggak? Itu sebidang ketiga garis ini. Atau kalau dilanjutkan, sumbu Y, sumbu X. Itu adalah sebidang. Tapi Z itu tidak sebidang. Nah, ini tidak sebidang. Karena Z tidak terletak pada bidang XY. Halo, jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, itu sebidang ya. Jadi yang sebidang dengan D, dengan sebidang dengan keping, yaitu garis K, garis L, garis X, garis Y, garis G, itu sebidang. Ya. Dengan dataran tersebut, yaitu dengan D. Dan tidak memotong. Nah, memotong bidang. Kira-kira mana yang memotong? Dari yang sebidang itu.
Halo, yang memotong garis mana? Sumbu X, sumbu Y, K, L, G. Yang memotong D. Pak. Nah, ini tidak berlaku. Ya, jadi yang ini adalah tidak berlaku. Karena apa? Karena memotong meskipun sebidang. Jadi kedua syarat itu harus terpenuhi. Yang sebidang dan tidak memotong. Ya, lihat gambar di sini ya. Maka akan berlaku dalil Goldin ini ya. Isi benda putar kalau diputar terjadi volume. Jadi D diputar menjadi volume adalah 2pi Y garis dikali luas D. Y garis kemarin perhatikan, Y garis adalah jarak titik berat. Ya, jarak titik berat, Y garis. Dan nanti kita buktikan. Ya. Ini perhatikan bidang D yang saya katakan tadi, maka garis G, garis L, sumbu X, dan sumbu Y dikatakan sebidang dan tidak memotong D. Maka dalil Goldin pertama di atas akan berlaku. Jadi diputarnya menurut sumbu Y berlaku juga. 2pi Y garis kali L. Artinya Y garis ini jaraknya ya. Berarti kalau terhadap Y berarti X ya. Ya, berarti kemudian diputar menurut sumbu X berarti Y. Katakan di sini ya, katakan titik beratnya di sini. Jadi volume adalah 2pi Y garis. Contoh di dalil Goldin ini berarti diputar menurut sumbu X ya. Kalau sumbu Y berarti X garis. Kalau menurut sumbu G Anda cari titik beratnya. Cari jaraknya. Diputar menurut sumbu L kita cari jaraknya. Jadi 2pi kali Y garis dikali luas. Ya, berarti kalau diputar menurut sumbu X, ini saya tanya, ini kira-kira sebagai apa ini 2pi Y garisnya? Kalau L-nya diputar. Sebagai apa? 2pi, katakan Y-nya itu jari-jari putarannya. Berarti sebagai apa? 2pi Y garis. Halo? Tingginya, Pak. Rumus apa tuh? Ya, rumus apa? 2pi luas Y permukaan. garis. Rumus. Rumus apa? 2pi R. Keliling kan? Berarti keliling ya. Udah ya. Nanti aja di penjelasan ya. 2pi Y garis L. Ya. Maka dalil Goldin tadi berlaku ya. Sedangkan garis K, saya teruskan lagi, sedangkan garis K itu sebidang tapi memotong, jadi tidak berlaku. Ya. Dan Z tidak sebidang, meskipun tidak memotong. Ini tidak sebidang, jadi tidak berlaku. Ya. Dalil Goldin 1 tidak berlaku untuk Z. Kita coba buktikan. Katakan gambarnya ini, ya. Diputar sumbu X, daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, X sama dengan A sampai B. Ya, katakan datarannya ini ya. Putar menurut sumbu X ini kan tidak memotong. Ya, daerah D-nya kan ini. Daerah D-nya. Ini adalah daerah D-nya, luasannya. Ya, ini kan sumbu X sebidang dan tidak memotong. Ya, tidak memotong. Ya, maka karena sumbu X sebidang dan tidak memotong bidang D, maka volume yang terjadi, kita kembali ke volume. Volume itu apa?
elemennya dp sama dengan pi y kuadrat kali dx. Ya, volume kan pi r kuadrat. Nah, pi r kuadrat T kan, pi r kuadrat T ya. Nah, ya, berarti pi y kuadrat dx. Kita lihat lagi ke benda putar ya. Kalau diputar sumbu X. Nah, dari begini kita integralkan. Mungkin ini saya jelaskan lagi. Nah, sebenarnya kita udah sampai materi volume benda putar kan ini. Bila diputar sumbu X, maka ketemu pi integral A sampai B y kuadrat dx. Nah, dari bentuk ini, kira-kira ini pi-nya dikeluarkan, integral y kuadrat. Saya tanya, ini berapa nilainya? Ini berapa nilainya? Halo, berapa nilainya? 1 kan? Berarti ini tidak berpengaruh. Berarti tetap sama dengan yang atas. Maka dikalikan 2 kali setengah integral A sampai B y dx, integral A sampai B y dx kan ini korek. Nah, ini kan 1. Nah, ya. Kemudian 2 yang ini kita keluarkan, 2 pi integral ya. Yang ini kita yang ini ya, setengah ya. Setengahnya dikeluarkan digabung ya, mungkin saya cawang aja ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita ulangi ya. Berarti 2 ini kita keluarkan, berarti 2 pi ya, 2 pi, kemudian bentar, 2 pi ya. Nah, ini ya. Berarti 2 dikeluarkan, 2 pi. Nah, setengah ini digabung dengan ini, integral AB y kuadrat, yang ini di bawah, integral ini, berarti tinggal ini kan, 2 y dx. Nah, yang ini rumus apa yang ini? Rumus apa? Kemarin. Rumus apa ini? Nah, kita perhatikan. Yang setengah. Yang ini kan? Halo? Sama nggak? Sama, Pak. Nah, yang ini kan? Ya. Setengah integral ini ya adalah y garis. Berarti yang ini berarti volume sama dengan 2 pi, ini adalah y garis. Y garis, yang ini rumus apa? Rumus apa ini? Y kali dx kan? Rumus luas. Luas dari keping ini. Berarti ini terbukti. Ya, jadi volume adalah 2 pi y garis L. Halo, jelas nggak? Masih jelas, Pak. Jelas ya? Berarti terbukti. Nah, secara umum tadi yang penting kan tidak memotong dan tidak memotong dan segaris. Tidak memotong dan sebidang. Ya. Bagaimana kalau untuk G diputar menurut sumbu G, diputar menurut sumbu Y? Berarti secara umum ya. Secara umum berarti kita cari jaraknya ini, jarak ke titik berat. Ya, kalau diputar sumbu G. Begitu pula untuk yang ini, diputar menurut sumbu L, berarti Anda cari titik berat, jaraknya. Jadi secara umum, yang Y garis jarak, Y garis kan di sini, titik beratnya kan ini. Sampai sini kan ini. Ini kan titik berat. Diputar menurut sumbu X, maka Y garis kan, berarti jarak kan, jarak titik berat ke sini. Secara umum yang Y garis itu adalah ZP. Mungkin lihat gambar sini. Ini bagaimana daerah D ya, yang ketemu titik beratnya di sini, bila diputar menurut garis. Itu katakan garisnya AX,
plus BY ditambah C sama dengan 0. Maka 2pi, nah, yang Y garis itu tadi merupakan jarak titik berat ke sumbu putar. Y garis berarti jarak titik berat ke sumbu X. Nah, ini juga sama. Nah, berarti katakan di sini Z-nya ketemu di sini. Nah, mencari jarak, katakan di K di sini. Ini K ya, ini bukan P ya, ini K ya. Silakan diganti ini ya. Halo. Halo. Baik, Pak. Nah, ini Anda nanti ganti ya. Bukan P ya. Berarti K kan? ZK dikali luas. Nah, Anda tahu jarak titik terhadap garis, yaitu ditarik dari titik ke garis tegak lurus berpotongan di garisnya, katakan di K. Maka itu menghitung jarak. Ya. Atau Anda gunakan rumus ya. 2pi ya, ZP L dengan rumus ZP. Nah, ini rumus jarak. AX ditambah BY ditambah C, yaitu X garisnya ini, jarak titik Z, dibagi koefisien X dikuadratkan, ditambah koefisien Y dikuadratkan. Halo, udah jelas? Halo? Halo? Izin bertanya, Pak. Untuk Ya, yang mana? X tadi yang dimasukkan berarti yang dari itu kepingnya itu, Pak. Iya, ini kan asalnya AX, X-nya diganti dengan X. Nah, berarti kita cari titik beratnya dulu. Ya. Ya. Nah, kalau udah ketemu, berarti kita cari titik beratnya. Kalau udah ketemu, masukkan ke jarak ini. Ini kan? Oh, iya, Pak. AX. Nah, asalnya kan AX plus BY plus C plus sama C. dengan 0 kan ini ya. Nah, itu jaraknya kan ini. Nah, berarti harus dicari dulu titik beratnya. Kalau udah ketemu, maka masukkan rumus ini. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau lihat ini contoh yang ini. Pada contoh 3 di atas. Nah, contoh 3 di atas yang kemarin di sini ketemu kan? Ya, titik beratnya 0,4A per 3pi. Nah, pada contoh 3 di atas yang kemarin kita gunakan rumus titik berat kan? Nah, X garis Y garis ya. Nah, terus perintahnya apa di sini? Pada contoh 3 di atas, selesaikan dengan Goldin saltu. Dengan density konstanta, dapatkan titik berat dataran yang dibatasi oleh ini kan datarannya. Ya, datarannya ini kan, ini nomor 3 kan. Nah, kemarin jawabannya ini. 0 per 4A per 3pi. Nah, ya, perhatikan, bikin gambarnya. Kita putar menurut sumbu X. Nah, ini kan mencari Y garis kan. Halo? 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 Iya, Pak. Nah, kita kan mencari Y garis. Nah, ya, hari Selasa kemarin udah ketemu dengan rumus. Nah, X garisnya kan tidak perlu karena ada di sumbu Y. Ya. Nah, kemarin menggunakan rumus kan. Nah, sekarang gunakan dalil Goldin. Gunakan dalil Goldin. Saya tanya, kalau diputar menurut sumbu Y boleh nggak? Bukannya nanti nggak bisa ya, Pak? Kenapa? Bangun volumenya gimana? Bentar, syarat sumbu putarnya harus apa? Yang tadi saya katakan. Tidak boleh memotong, Pak. Nah, kalau ini memotong, kalau ini kan memotong, ya. Kalau ini kan memotong, nah, tidak berlaku dalil Goldin. Nah, kalau tidak memotong, maka diputar menurut sumbu X. Nah, nanti akan ketemu Y garis. Ya, jelas?
Jelas, Pak. Nah, kita gunakan dengan dalil Goldin 1. Nah, berarti katakan dataran ini diputar menurut sumbu X. Apa yang terjadi? Volume kalau diputar menurut sumbu X, kalau kita gambar ini, terjadi apa? Volumenya, benda putarnya berbentuk apa? Bola. Nah, volume bola. Nah, ya. Luasnya merupakan apa? Luas lingkaran ya. Lingkaran, Pak. Nah, volumenya, rumusnya apa? Volume. Coba rumus volume bola. 4/3 pi R pangkat 3. 4/3 pi R, R-nya A. 4/3 pi berapa? A pangkat 3 ya. Ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, sama dengan dalil Goldin 2 pi Y garis. Nah, Y garis yang akan dicari kan? Ya. Dikali luas. Luasnya berapa luasnya? Ini luasnya berbentuk apa? Setengah lingkaran, Pak. Setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran. Setengah dikali luas lingkaran berapa? Pi A R kuadrat. kuadrat atau jarinya A. Ya, kita lanjutkan. Nah, kita gunakan ternyata lebih mudah. Nah, ya, ternyata yang di atas volumenya 4/3 pi jari-jarinya A pangkat 3 sama dengan 2 pi Y garisnya yang akan kita cari yang ini. Nah, ya, ini kan kemarin pakai rumus karena datarannya setengah lingkaran, berarti setengah pi R kuadrat atau setengah pi A kuadrat. Ya, maka kita selesaikan 4/3 pi A pangkat 3 ya dibagi ini duanya dicoret ya dibagi pi kali pi kuadrat A pangkat 3 kita selesaikan. Sama nggak dengan ini? Sama, Pak. Nah, itu kan lebih mudah dengan volume dengan dalil Goldin. Coba kalau dengan rumus kemarin. Nah, dengan rumus kemarin kan harus diintegralkan ya. Anda bandingkan yang kemarin ada berapa pekerjaan ini panjang. Ya. Nah, udah jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Nah, itu dengan dalil Goldin. Ya, dengan dalil Goldin. Asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, sekarang dapatkan volume benda putar jika dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Jadi di sini ya diputar menurut garis Y sama dengan X min 1. Nah, ini Y sama dengan 1. Boleh nggak ini? Memenuhi nggak? Datarannya ini diputar menurut garis ini. Y sama dengan X kuadrat min 1. Memenuhi. Memenuhi nggak? Halo? Pak. Nah, ini sebidang Masih ya? sebidang, iya. Tidak memotong. Nah, coba kemarin soalnya. Yang kemarin itu ketemu 1/2,2/5 ya. Nah, yang kemarin yang ini kan? Ya. Nah, kemarin ya. Titik beratnya. Nah, jadi lanjutan yang kemarin. Nah, karena perintahnya apa? Perintahnya volume benda putar. Dapatkan volume benda putar jika dataran yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat diputar menurut garis ini kan. Kita gunakan dalil Goldin. Ya, kita gunakan dalil Goldin pertama. Nah, ya, kemarin luasnya dicari dulu, berarti setengah. Jadi bertahap ya. Kemudian dicari titik beratnya.
titik beratnya sudah diperoleh, ya. Saya kira luasnya, kalau nggak salah saya ambil yang dulu ya, nah, ketemu 1/6. Nah, jawabannya ini sudah dibahas. Ya. Nah, sekarang yang secara umum tadi, nah menggunakan ini, tanya volumenya kan, berarti 2pi, nah, ya, berarti ini bentuknya tidak sederhana kalau ini. Artinya bukan lingkaran, bukan ini ya. Nah, jadi terpaksa harus apa? Kita selesaikan ya. Y sama dengan X min 1, X min Y. Nah, ini persamaan garisnya. Ya. Rumusnya kan kita cari jaraknya. Kita cari jarak titik berat ke garis. Nah, ini rumusnya AX garis ditambah BY garis ditambah C. Ya. Berarti X garisnya kita ganti ya dengan setengah. Y garisnya diganti dengan 2/5. Ya. Berarti rumusnya X-nya adalah setengah. Nah, ini dikurangi Y. Nah, dikurangi Y garis. Berarti min 2/3. Min 1 dibagi koefisien dari X. Di sini adalah 1. Di sini adalah apa? Min 1. Berarti akar 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Kita selesaikan ketemu ini. Nah, ternyata jaraknya ini. Nah, jaraknya ini. Ya. Kemarin kan volume benda putar hanya sekedar apa? Diputar menurut sumbu X, sumbu Y, atau sejajar sumbu Y, sejajar sumbu X. Ya. Kemarin itu dan tidak memotong. Ya. Yaitu dengan metode apa? Cakram. Irisan dan cakram dengan metode apa lagi silinder kan, tergantung benda putarnya. Nah, berarti untuk mencari volume, bagaimana kalau kasus seperti ini? Nah, kita gunakan dalil Goldin. Ya, kita gunakan dalil Goldin 1, di mana rumusnya kita cari dulu titik beratnya, lalu kita cari ini mungkin apa massa ya, masanya ya. Ini boleh digabung ya, nanti masanya berapa kan YDX. Ya rumusnya kan ada di bawah. Coba kalau ini titik berat kemarin. YDX. Waktu Anda mencari titik berat, sini. Nah, yang ini ya titik beratnya. Titik beratnya yang ini kan. Nah di sini. Halo. Iya, Pak. Nah, di sini kan udah ketemu. Ya, ini kan L-nya. Ini MY-nya, momen statis terhadap apa? Momen statis terhadap sumbu Y. Ini momen statis terhadap sumbu X. Nah, ini kan luas. Jadi 3 langkah. MY cari, MX cari, MY dicari, MX dicari luasnya. Nah, ini sudah ketemu. Kalau kemarin titik beratnya sudah ketemu ya, 1/2, 2/5. Nah, yang ini kan? Halo. Iya, Pak. Nah, 1/6 ya. Nah, ini 1/6 ya. Ya. Tidak perlu dicari lagi kan. Jadi dari apa? Dari nomor berapa tadi? Yang ini terpisah ya. Nomor berapa? Bentar. Dari nomor 2 ya. Yang ini ya. Ini 1. Ini adalah luasnya. Ini adalah titik beratnya. Halo? Jelas nggak? Iya, Pak. Kayak saya langsung jawab. Mungkin ini tidak diberi keterangan ya. Diberi keterangan nggak? Ini diperoleh. Oh, ini kan dari nomor 2 kan? Ya, dari nomor 2 dapatkan volume benda putar ya dari nomor 2 ya. Dari
Ya, nomor 2 di atas. Maksudnya masih ada sambungan dengan nomor 2 di atas. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau diputar menurut garis Y sama dengan X min 1. Nah, ini. Dataran nomor 2 nah, diputar menurut sumbu X. Y sama dengan X min 1. Nah, ya. Ini, maka udah ketemu. Nah, Anda tinggal masukkan. Anda tinggal cari jaraknya, ZP-nya. Nah, tinggal Anda masukkan. Berarti volume adalah 2pi, ZP-nya ketemu ini. Nah, ini dibutuhkan titik berat. Nah, karena di sini dibutuhkan titik berat, sudah ketemu jaraknya, sedangkan luasnya sudah diperoleh dari nomor 2 adalah 1/6. Akhirnya ketemu ini. Halo? Gimana, jelas ya? Iya, jelas, Pak. Nah, itu mengenai dalil Guldin pertama. Ya. Kita lanjutkan titik berat busur homogen yang kontinu. Jadi mencari titik berat tali busur, ya, atau kurva. Lihat gambar di sini. Kita akan mencari titik berat dari tali busur ini. Ya. Kemudian kita cari elemen panjangnya. Ini berarti masanya bukan masa luas, bukan masa volume, tapi masa dari panjang kurva. Ya, berarti ingat bahwa kemarin mencari panjang kurva, rumusnya ini salah satunya ds sama dengan akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Kemudian ini baru elemen massa, yaitu density dikali masanya masa apa? Masa volume, masa panjang kurva dikali ds. Nah, jadi masanya ini density kali panjang kurva. Sedangkan elemen momen statis terhadap sumbu X yaitu jarak dikali massa. Nah, ini jaraknya terhadap sumbu X ini ya, dikali massa. Nah, dikali massa. Massanya ini kan. Nah, density ds. Yang ini kan. Nah, perhatikan di sini. Loh Pak, jaraknya kok Y? Ya. Karena kita mencari panjang kurva di sini. Halo? Jelas nggak? Kalau kemarin setengah kan kemarin. Nah, kemarin rumusnya saya jelaskan di sini. Nah, ya ini dm. Nah ini. Halo. Jelas ini enggak? Perhatikan di sini. Jaraknya berapa ini? Kalau yang ini setengah y kan? Karena mencari elemennya, elemen masanya adalah massa luas dataran. Halo. Jelas nggak? Sedangkan yang bawah bukan setengah y. Jaraknya adalah setengah karena panjang kurva yang merah ini. Makanya ini y. Halo. Jelas nggak? Kenapa ini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini Y kan? Nah, jadi perhatikan. Kalau kemarin kan setengah Y. Masanya masa apa? Masa 4 persegi panjang kan elemennya. Kalau ini kan masanya panjang kurva di sini. Nah, berarti jaraknya kan ke sini. Nah, berarti ada di sini kan ini. Titik masanya kan ada di sini. Ya. Maka Anda bayangkan ini katakan kayak layangan kita ini. Ini bambunya. Nah, ini titik beratnya kan di sini. Nah, maka jarak terhadap sumbu Y adalah Y.
dikali masanya. Ya, berarti jarak dikali massa. Massanya kan density kali ds. S-nya kan panjang kurva. Nah, sedangkan terhadap sumbu massa sumbu Y demikian. Jadi titik beratnya massa ini dibagi ini. Ini ds-nya. Ya. Untuk Y caranya sama. Halo, jelas nggak? Jadi perhatikan rumusnya. Nah, kalau ini adalah titik berat dari panjang kurva. Nah, kalau kemarin titik berat dari elemen. Nah, ya kemarin ya. Berarti ini rumusnya titik berat dari panjang busur. Kita coba contoh. Ya. Dapatkan titik berat E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat yang ada di kuadran 1. Berarti gambarnya adalah seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Nah, ada di kuadran 1. Ya. Ingat, kemarin titik berat itu selalu pada sumbu simetri. Nah, karena di sini seperempat lingkaran, sumbu simetrinya pada garis Y sama dengan X. Berarti sama, Y sama dengan X. Jadi ini tidak perlu mencari satu persatu. Salah satu aja. Ya. Nah, kita coba Y sama dengan akar A kuadrat min E kuadrat. Kita tulis dalam bentuk pangkat, berarti pangkat setengah. Kita cari untuk mencari ini dy-nya, dy per dx-nya. Kita menggunakan aturan berantai, tapi kita langsung turunkan dulu pangkat ke depan, berarti setengah dalam kurung A kuadrat min E kuadrat, pangkat dikurangi 1 min setengah. Lalu yang di dalam kurungnya kita turunkan A kuadrat. Turunannya 0 karena konstan, turunan min E kuadrat adalah 2X. Ya, lalu kita sederhanakan ini, lalu kita masukkan ke bentuk akar, ke bentuk akar ini, ya, maka akar 1 ditambah dy per dx-nya Anda masukkan dan disederhanakan ketemu bentuknya ini. Jadi, karena simetri pada Y sama dengan X, maka Z-nya adalah sama dengan X garis dan Y garisnya adalah X garis. Jadi cukup salah satu. Ya. Nah, kita cari dulu ini adalah panjang kurva. Ya, kita masukkan di sini panjang kurva. Ini juga panjang kurva. Ya. Berarti batasannya 0 sampai A, 0 sampai A, akar 1 ditambah dy per dx kita masukkan. Ya. Berarti ketemu ini. Ya, A-nya dikedepankan. Ingat rumus trigonometri. Dengan substitusi trigonometri, yang saya udah bahas, ini adalah integralnya arc sin X per A. Batasnya 0 sampai A. Maka kita masukkan lagi batas atas, arc sin A per A. Dikurangi arc batas bawahnya 0 per A. Arc sin 0 kan 0. Arc sin 1 kan A per A kan 1. Arc sin 1 kan pi per 2. Berarti ketemu A pi per 2. Jadi panjang kurva ini itu nilainya adalah A pi per 2. Halo? 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 Jelas nggak? Ya, Pak. Nah, ya. Nanti kalau tidak ada perintahnya ya monggo-monggo aja. Apakah dengan integral tentu? Karena bentuk ini sederhana, boleh pakai rumus. Ini kan kalau panjang kurva mengenai apa? Keliling apa luas? Keliling, Pak. Nah, keliling berapa lingkaran ini? Seperempat. Nah, seperempat. Rumus keliling adalah pi 2pi r. R-nya kan A. Ya. Berarti ini kan pakai ini. Sama nggak ini? Ini apa? Hasilnya kan tadi ini. Ya.
Nanti lama kalau bentuk yang sederhana ya langsung aja pakai rumus ini kalau nggak ada. Nah, ini. Halo? 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 Iya, Pak. Nah, lebih baik pakai rumus kan ini. Ya. Nah, kalau ini pakai rumus cepat. Kalau bentuknya sederhana. Ya, kalau bentuknya apa? Ada rumusnya. Nah, ternyata bentuk ini adalah seperempat lingkaran. Nah, api per 2. Ya, tinggal Anda cari momen statisnya. Nah, ini 0 sampai A, ini ya. Apa ini? Kita masukkan dan 0 yang atas ya. Ini tidak ada notasinya ini. Ini apa ini? Oh. Ini X di atasnya. Oh, berarti yang ini kita cari X garis ya. Nah, cari X garis kan tadi. Ya. Nah, yang ini sudah diperoleh. Ya. Dengan 2 cara. Bisa pakai rumus, bisa dengan integral. Nah, lebih baik nanti dengan rumus. Kalau tidak ada perintahnya, nah, kan lebih cepat. Nah, ya, ketemu ya. Tinggal yang atas. Nah, kita selesaikan momen statis terhadap sumbu Y. Nah, jadi nanti bisa dipending mulainya dari sini. Nah, dari sini kan pendek. Nah, ya, jadi bisa mulai dari sini. Karena bentuknya seperempat lingkaran, maka rumus keliling seperempat lingkaran ketemu api per 2. Nah, tinggal momen statis terhadap sumbu X. Nah, berarti integral sumbu Y 0 sampai A, X integral 1 ditambah DY per dx ini. Nah, tadi udah diperoleh ini, berarti X. Nah, ini kita substitusi. Nah, ya, coba. Kalau Anda substitusi, ini kan pecahan. Nah, yang atas kan AX. Kita substitusi biasanya yang bawah kalau pecahan. Atau derajat yang tertinggi. Anda turunkan yang saya lingkar ini. Berapa turunannya? Halo? Berapa turunannya? A kuadrat min E kuadrat. Berapa turunannya? Halo? Berapa?